Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Amin. Sekarang kita akan belajar materi pembelajaran 2, subtema 4, tema 6, yaitu mencakup muatan PPKN, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pada materi PPKN kali ini, kalian akan belajar tentang pengamalan Pancasila sila kelima. Dewa belajar di kamarnya. Setelah selesai belajar, Dewa mematikan lampu belajarnya. Sikap Dewa termasuk perilaku hidup hemat. Perilaku hidup hemat ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah nilai keadilan. Salah satu butir dalam sila kelima yaitu tidak bersifat boros. Jadi kalian harus memiliki sikap hemat untuk menunjukkan nilai keadilan. Selain itu, kalian juga tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus mengutamakan kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Nah anak-anak, sekarang tugas kalian adalah amatilah beberapa gambar berikut ini. Kemudian kalian tentukan gambar yang menunjukkan sikap hemat dan gambar yang menunjukkan sikap pemborosan. Kemudian kalian berikan saran pada gambar yang menunjukkan sikap pemborosan. Tulis di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya, kalian akan belajar materi Bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pada materi Bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar tentang menulis cerita. Sebuah cerita terdiri dari beberapa paragraf. Kalian sudah tahu kan apa itu paragraf? Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang mengandung satu ide pokok. Paragraf terdiri atas kalimat-kalimat yang padu. Kalimat paragraf diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, anak-anak, kalian juga dapat membuat suatu cerita yang terdiri dari beberapa kata. Contohnya seperti kata air, hemat, penampungan, dan sarang nyamuk.
Dari kata air, hemat, penampungan, dan sarang nyamuk, kalian dapat jadikan sebuah paragraf dalam menulis cerita. Sekarang, ayo kita buat sebuah cerita dari kata air, hemat, penampungan, dan sarang nyamuk. Perhatikan contoh cerita berikut ini. Air merupakan sumber daya yang penting bagi semua kehidupan di bumi. Meskipun persediaan air sangat melimpah, kalian harus menggunakan dengan hemat, yaitu dengan cara mematikan keran saat gosok gigi dan saat bak mandi penuh. Selain itu, salah satu cara untuk menghemat energi air adalah membuat penampungan air hujan. Membuat penampungan air hujan ini juga bisa digunakan untuk menghemat energi air. Selain digunakan untuk mandi, penampungan air hujan ini juga dapat digunakan untuk menyiram kebun. Akan tetapi, penampungan air hujan ini perlu dipantau dan ditutup rapat. Hal ini untuk mencegah air agar tidak menjadi sarang nyamuk. Karena tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, salah satunya adalah penampungan air. Nah anak-anak, itulah contoh cerita yang terdiri dari kata air, hemat, penampungan, dan sarang nyamuk. Nah, di dalam cerita dari kata air, hemat, penampungan, dan sarang nyamuk terdiri atas 2 paragraf. Sekarang tugas kalian adalah buatlah sebuah cerita yang terdiri dari 2 paragraf dengan menggunakan kata hemat, listrik, lampu, dan tidur. Tulis cerita tersebut di buku tugas kalian ya nak ya. Terima kasih. Selanjutnya kalian akan belajar materi PJOK KD 3.6 dan 4.6. Pada materi PJOK kali ini kalian akan belajar tentang latihan melompat. Latihan melompat ini kalian dapat mempraktekkan dengan cara lompat di tempat sambil berputar 90 derajat serta lari dan melompat. Sekarang yang kalian perhatikan adalah cara melompat di tempat sambil berputar 90 derajat. Langkah pertama adalah berdiri tegak. Tangan menolak pinggang, pandangan mata lurus ke depan. Kemudian lompat-lompatlah di tempat sampai 3 hitungan. Pada hitungan keempat, putar badan kalian ke kiri 90 derajat. Lakukan kembali lompatan sebanyak 3 kali. Dan hitungan keempat kembali putar badan ke kiri 90 derajat. Lakukan sampai kembali ke sikap semula. Lakukan gerakan berputar 90 derajat ke arah kanan. Dan lakukan variasi gerakan dengan memegang bola. Selanjutnya ada gerakan lari dan melompat. Nah, di sini silahkan kalian letakkan bilah bambu. Kemudian ambil awalan dengan beberapa langkah. Setelah posisi siap, berlarilah pelan-pelan, kemudian lompatilah bilah bambu tersebut. Dan saat mendarat menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Nah anak-anak, untuk materi PJOK kali ini tugas kalian adalah silakan kalian praktekkan gerakan lari dan melompat dengan bantuan orang tua kalian. Kemudian kalian kirimkan ke Ustazah ya nak ya. Terima kasih. Alhamdulillah materi pembelajaran 2 subtema 4 tema 6 sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.